jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali hari Minggu ini Encik Karol dapat bertemu kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah Minggu Immanuel. Dan pada kesempatan ini Encik Karol ditemani oleh Encik Cantik. Perkenalkan, ini Encik Elvi. Halo adik-adik yang sama diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama Enci Elvi Mohakan. Enci mahasiswa dari STT Stars Loop. Ya, adik-adik, Enci Elvi ini yang akan membantu dalam pelayanan sekolah minggu. Adik-adik, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan di awal, bahwa kita senang jadi anak-anak Tuhan, terlebih kita senang kalau Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kita. Adik-adik, apa adik-adik mau Tuhan Yesus hadir di dalam rumah adik-adik? Ya, pasti mau kan? Ya, adik-adik, kalau adik-adik mau Tuhan Yesus hadir di dalam rumah adik-adik, adik-adik harus hidup seturut dengan firman Tuhan ya. Harus rajin berdoa, rajin sekolah minggu, dan harus dengar-dengaran sama papa dan mama. Ya adik-adik, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam ibadah, adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan mengawali ibadah ini dengan doa. Dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami boleh berada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah-Mu. Biarlah dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, hanya boleh jadi dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan. Bahkan Enci Karol, bahkan pula Enci Yumi yang sebentar akan memberitakan isi firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih tetap semangat? Ya, adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang bangkit dan menang atas dosa dan maut. Ayo adik-adik, bangkit berdiri dengan penuh semangat, kita nyanyikan lagu Soraklah Sebab Kau Anak Allah.
pemenang. Berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, ya ya ya. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, ya ya ya. Soraklah sebab kau anak Allah, bergirang karena kau pemenang. Berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Adik-adik, senang sekali ya puji-pujiannya, penuh semangat. Soraklah sebab kau Allah. Adik-adik semua, pada kesempatan ini ada seorang teman kita yang bernama Alisa Wijaya yang akan mempersembahkan pujian buat Tuhan. Kepada adik Alisa Wijaya, dipersilakan. Ini ada persembahan dari Alisa, selamat mendengarkan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati.
Adik-adik, lagu pujian dari teman kita adik Alisa Wijaya luar biasa menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi adik-adik di rumah yang mau mempersembahkan pujian buat Tuhan, boleh direkam di rumah masing-masing dan dikirim kepada guru kelas encengku masing-masing. Dan bisa ditampilkan dalam ibadah minggu depannya. Ya baik, adik-adik yang sama diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan isi firman Tuhan, untuk itu kita persilakan untuk duduk kembali. Sementara duduk, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita angkat satu pujian yang berkata, Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah menyenangkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, firman keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, firman keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Ribut sekali sih nih orang-orang ini. Apa sih yang mereka ributkan? Adik-adik juga rasa pusing nggak? Bising dia. Ayo tutup telinganya, tutup. Geleng-gelengkan kepalanya ke kiri ke kanan. Katakan pusing, pusing. Nah, adik-adik, itulah yang dialami oleh Musa. Musa juga pusing karena bangsa Israel selalu menggerutu dan bersungut-sungut. Kami mau air, kami haus, kami mau minum. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Kenapa bangsa Israel bersungut-sungut? Dan apa ya jalan keluar yang diambil oleh Musa? Adik-adik mau tahu ceritanya? Kalau mau tahu ceritanya, adik-adik sekarang semuanya duduk yang manis dan dengarkan Enci Yumi bercerita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar dapat duduk yang tenang, mendengarkan dengan baik, boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan juga boleh melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga Enci Yumi yang akan bercerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sudah duduk yang manis semuanya? Coba Enci lihat. Wah, good. Semuanya sudah duduk yang manis. Sudah siap mendengarkan cerita ya?
Oke, Enci Yumi akan memulai ceritanya. 1, 2, 3. Bangsa Israel telah keluar dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan membuat banyak sekali mukjizat bagi mereka. Allah melakukan mukjizat itu untuk menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi dan selalu memelihara umat Israel. Mulai dari 10 tulah, kemudian ada laut Tebrau yang terbelah menjadi 2. Kemudian ada tiang awan dan tiang api. Ada mana yang turun dari surga dan juga air yang keluar dari bukit batu. Tapi walaupun sudah melihat semuanya, bangsa Israel masih tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. No. Dan suatu hari bangsa Israel bersungut-sungut lagi. Mereka marah-marah sama Musa dan Harun. Mereka bilang begini, Musa, Harun, kenapa kalian membawa kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke padang gurun yang kering ini? Di sini tidak ada airnya, tidak ada pohon ara, tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon delima, dan kami di sini sekarang kehausan, kami tidak ada air mau minum. Mereka bersungut-sungut lagi. Kemudian apa yang dilakukan Musa dengan Harun? Musa dan Harun membawa persoalan itu ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, kumpulkanlah semua umat Israel yang bersungut-sungut itu. Dan di depan mereka, di depan gunung batu, kamu harus berkata kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan airnya. Hanya berkata saja kepada bukit batu, kemudian keluar airnya. Emang bisa ya? Kita lihat aja. Kemudian Musa dan Harun mengumpulkan semua bangsa Israel yang bersungut-sungut itu. Dan setelah mereka berkumpul, ia berkata kepada mereka, dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kemudian Musa karena dia jengkel dan marah dengan bangsa Israel ini yang sering bersungut-sungut, kemudian Musa mengambil tongkatnya dan memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Dan keluarlah air yang sangat banyak sekali, sehingga bangsa Israel itu bisa minum dengan puas. Tetapi apakah Musa mentaati perintah Tuhan sepenuhnya? Tadi Tuhan berpesannya apa? Menyuruh Musa bagaimana? Memukul bukit batu dengan tongkat atau hanya berkata saja? Iya, Tuhan hanya berkata kepada Musa untuk berkata kepada bukit batu. Kemudian bukit batu mengeluarkan air. Bukan dengan memukul dengan tongkatnya, bahkan sampai 2 kali. Karena Musa tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan dan sudah melanggar kekudusan Tuhan di depan umat Israel, maka Tuhan menghukum Musa dan Harun. Mereka tidak bisa membawa jemaah ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik,
Mungkin kita juga sering melakukan kesalahan seperti Musa. Mungkin seringkali kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat kita sakit, kita berdoa sama Tuhan. Terus kemudian kalau kita lagi mau minta sesuatu, tapi tidak segera dijawab oleh Tuhan. Kemudian kita mulai marah-marah. Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Tuhan tidak peduli lagi sama saya. Nah, jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Kita harus belajar untuk selalu percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan juga harus menjaga kekudusan Tuhan. Kita harus menghormati kekudusan Tuhan. Contohnya, hari Minggu adik-adik jangan lupa untuk beribadah. Ingat untuk selalu ikut sekolah minggu, walaupun kita masih online. Mungkin adik-adik yang masih kecil belum bisa putar YouTube sendiri, bisa ingatkan papa mama ya. Papa mama tolong putarkan YouTube sekolah minggu dong, saya mau ibadah. Nah kemudian jangan lupa untuk kirimkan foto atau videonya sama enci-enci di kelas masing-masing. Oke? Ya, sekianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan juga selalu menghormati kekudusan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu rajin beribadah, rajin berdoa, dan menyenangkan Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kelas batita, balita, dan kelas kecil diambil dari Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ayat hafalan untuk kelas sedang dan kelas besar. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Terima kasih. Adik-adik yang sudah menghafalkan atau melafalkan ayat, khusus yang buat yang anak-anak yang masih kecil ya, yang belum bisa hafal, silahkan kalian mengirimkan video kalian ke grup kelas masing-masing. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman yang diberkati Tuhan, saat ini kita telah mendengarkan berita isi firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Yumi. Saat ini kita harus taat kepada Tuhan dan tentunya juga kita harus saling menghargai sesama teman kita. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan syukur. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan ini boleh langsung dibawa ke gereja atau boleh diserahkan kepada guru kelas masing-masing sama Enci Engku, guru kelas masing-masing bisa menghubungi mereka atau bisa ditransfer di nomor rekening yang ada di layar ini ya. Oke, adik-adik, untuk mengiring persembahan kita angkat lagu pujian, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu.
pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kehirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur dipersembahkan bagi-Mu, dan korban kehilangan ya. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Yumi. Ajar kami untuk taat, hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pada kesempatan ini Bapa, kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami. Kiranya Bapa di surga memberkati persembahan syukur yang kami berikan. Berkati untuk orang tua kami dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kesehatan buat Papa dan Mama kami. Dan biarlah Bapa persembahan kami ini boleh dipakai untuk pelebaran, mengharumkan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, tidak terasa ibadah sekolah minggu kita pada hari Minggu ini sudah sampai di akhir. Ya, adik-adik, mari adik-adik di rumah dengan penuh semangat kita angkat lagu pujian bersama Tuhan, Aku Bisa. Adik bangkit berdiri. Gemuk kurus, tinggi rendah, semua dicinta Tuhan. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyikan lagi dengan penuh semangat. Gemuk kurus, tinggi rendah, semua dicinta Tuhan. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah sekolah minggu kami, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah boleh menyanyi, memuji, dan gerakan kami menyenangkan hati Tuhan.
Dan terlebih terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Yumi. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu Bapa, menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah dalam segala keadaan. Dan ajar kami untuk selalu datang berdoa kepadamu, memohon untuk pengampunan dan perlindungan. Terima kasih Bapa di surga, untuk ibadah ini kami mengucap syukur dan kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak pun Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai dan Enci berharap untuk bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan. Ya, sampai jumpa adik-adik. Dadah.